Dan kita akan menguji apa yang dikatakan Rano Sidol Karno ya. Apakah yang dikatakannya benar atau tidak menyangkut alasan sesungguhnya kenapa Anies tidak dicalonkan oleh PDIP. Karena saya mendengar versi yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Anies ya. Cuma masalahnya adalah apakah karena Sidol Rano tidak tahu alasan yang sesungguhnya atau karena dia ingin meredam suasana atau meredam isu ini agar tidak menjadi liar. Dan tentu dia berharap ada dukungan ya dari anak-anak Abah ya. Karena paling tidak ketika anak Abah tidak memilih PKS saja ya, karena anak Abah identik dengan pemilih PKS, maka sesungguhnya Dol Rano diuntungkan dengan Pramono ya. Jadi kalau saya mengatakan awalnya pasangan ini adalah pasangan siap kalah, tetapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ketika anak-anak Abah menyatakan golput atau coblos semuanya, gercos gerakan coblos semua, ini memberikan peluang bagi Pramono Rano. Jadi yang tadinya minimalis agak maksimalis. Apalagi ada isu yang dilansir oleh Tempo, katanya Prabowo mulai membelot ya, tidak lagi memprioritaskan pasangan Ridwan Kamil tapi pasangan Pram Rano karena dia ingin berkoalisi dengan Megawati. I don't know exactly. Nanti coba kita lihat bagaimana berita Tempo karena saya belum membacanya ya. Akses ininya tidak bermasalah saya. Akses elektroniknya ya. Oke, coba kita bacakan apa yang dikatakan Rano Karno ya. Oke, Rano Karno bocorkan alasan sebenarnya Anies batal diusung PDIP bukan karena Mulyono. Everybody calls Mulyono ya. Kita bacakan. Kita baca saja nanti ya. Coba kita lihat. Di Denny Sumargo ya. Rano Karno bocorkan alasan sebenarnya Anies batal diusung PDIP bukan karena Mulyono. Warta Ekonomi Jakarta. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno buka suara soal alasan sebenarnya Anies Baswedan gagal diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dalam Pilkada Jakarta. Seperti diketahui bahwa sebelumnya santer beredar bahwa Rano Karno akan dipasangkan dengan Anies untuk mengikuti kontestasi politik tersebut. Anies sendiri bahkan sudah terpantau sempat menghadiri kantor DPP PDIP yang semakin menguatkan kabar bahwa dirinya akan didukung oleh partai berlambang banteng tersebut. Namun pada detik-detik terakhir pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, PDIP secara mengejutkan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Rano Karno sendiri tak menampik jika Anies memang menjadi salah satu kandidat yang dikuatkan. Bahkan dibandingkan Ahok yang merupakan kader PDIP, Anies masih menjadi jagoan. Tentu survei menjadi pegangan, Ahok juga tersinggung. Ahok juga enggak tersinggung, Anies lebih tinggi dari Ahok, kata Rano Karno saat berbincang bersama Denny Sumargo dikutip dari YouTube. Pada momen itu Rano Karno pun akhirnya membocorkan soal alasan Anies tidak jadi diusung PDIP. Pria yang akrab disapa Bang Dul itu menyinggung soal penolakan Anies untuk menjadi kader PDIP. Logikanya kita mau milih RT di kampung sini. Pantasnya RT kampung sini adalah orang yang tinggal di sini. Loh, tinggal di RT sebelah. Mau jadi RT di kampung sini kan nggak bisa, sebut Rano Karno. Denny Sumargo pun berkesimpulan bahwa pasangan Rano Karno harus berasal dari PDIP. Pernyataan tersebut disanggah dengan mengisyaratkan bahwa Anies lah yang sesungguhnya enggan bergabung menjadi bagian dari PDIP walaupun sebelumnya sudah ada tawaran. Bukan nggak bisa, loh mau nggak jadi RT sini, tutur Rano Karno. Oh nggak mau, saud Denny Sumargo yang kemudian dibenarkan oleh Rano Karno. Ya saudara sekalian, itu Rano Karno ya. Coba kita bikin, tidak usah kita bikin ya. Nanti kalau kita bikin apakah Rano Karno bohong atau tidak ya. Tapi boleh juga ya. Coba saya diktikan ya, dibikin di text poll ya. Apakah menurut Anda, tulis di text poll. Apakah
menurut Anda Rano Karno jujur? Ya, apakah menurut Anda Rano Karno berbohong? Oh itu apa? Sorry. Biar saya yang bikin ya. Saya yang bikin sendiri saudara sekalian ya. Oke sebentar ya. Saya teks polkan. Alasan. Saya bikin alasan Rano Karno. Alasan Anies tidak dimajukan PDIP karena menolak jadi kader ya, tapi titik Rano Karno titik 2 Rano Karno titik 2 ya, alasan Anies tidak dimajukan PD karena menolak jadi kader. Apakah Rano berbohong? Berbohong ya. B tidak berbohong. Saya bikin 2 aja ya, berbohong dan tidak berbohong ya. Menurut Anda tapi ya. Menurut Anda ini apakah Rano berbohong? Berbohong, tidak berbohong. Jadi sobat era sekalian, ini sekedar persepsi sobat era sekalian terhadap pernyataan Rano Karno tersebut ya. Oke, silakan dijawab ya. Rano Karno titik 2 alasan Anies tidak dimajukan PDIP karena menolak jadi kader. Menurut Anda apakah Rano berbohong? Jadi sobat era sekalian, yang saya dengar dari Anies langsung ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Tidak ada perkataan menjadi kader. Bahkan dia mengatakan enak sekali ketika dia tanda tangan untuk dicalonkan ketika didatangi oleh Ahmad Basarah ya. Bersama siapa Ahmad Basarah datang ya? Oh Said Abdullah kalau tidak salah ya. Jadi datang Ahmad Basarah, Said Abdullah, sama sekali tidak ada bicara tentang jadi kader, bicara soal uang, kemudian prinsip harus meritokrasi dan lain sebagainya. Jadi yang bagus-bagus semua. Anies bahkan mengatakan enak sekali menandatanganinya karena tidak ada tuntutan yang aneh-aneh ya. Jadi itu yang saya dengar langsung dari Anies. Nah kalau kemudian gagalnya karena tidak mau jadi kader PDIP, kita harus cek juga dong di tempat lain ya. Di tempat lain misalnya apakah Edi Rahmayadi ketika dia dicalonkan oleh PDIP kemudian meminta Edi Rahmayadi menjadi kader PDIP, we check it. Apakah Airin juga harus menjadi kader? Apakah beberapa nama di tempat lain harus menjadi kader? Itu level gubernur. Bagaimana dengan level bupati atau wali kota? Lebih banyak lagi. Jadi menurut saya alasan yang terlalu dibuat-buat, tidak sesuai dengan faktanya ya. Tapi saya tidak menggiring ya. Silakan sobat era sekalian berpikir sendiri ya. Karena itu ya kita harus kembali kepada alasan yang sesungguhnya. Alasan yang sesungguhnya dari bocor alus Tempo misalnya, seperti saya katakan, Anies menjadi alat tukar tambah, alat bargaining. Alat bargainingnya adalah PDIP Megawati tidak akan mencalonkan Anies asalkan istana tidak membatalkan putusan MK. Ini menarik menurut saya. Ini menarik. Makanya saya bilang di Deddy Corbuzier, negosiasi itu terus berlangsung. Bisa jadi di tengah-tengah demonstrasi pun ada negosiasi. Ingat ya, tanggal 19 Agustus deklarasi rakus ya, Ridwan Kamil Suswono. Kemudian tanggal 20 ada putusan Mahkamah Konstitusi. Tanggal 21 ada rapat badan legislasi yang mengesahkan RUU Pilkada yang menganulir putusan MK. Tanggal 22 demonstrasi besar-besaran oleh semua komponen masyarakat tanpa dikomando. Nah saat itulah yang kemudian rapat paripurna yang harusnya mengesahkan RUU Pilkada ini tidak jadi. Maka salah satu analisisnya adalah, sini salah satu analisis ya, tidak satu-satunya analisis. Salah satu analisisnya adalah
karena Megawati bernegosiasi. Itu yang kita baca dari bocor alus Tempo ya. Bernegosiasi bahwa kalau putusan MK ini tidak dibatalkan, mereka tidak akan ngusung Anies. Itu negosiasinya. Ini salah satu negosiasinya ya. Dan menurut saya hal ini menjadi masuk akal ya. Hal ini menjadi masuk akal ya ketika kemudian Anies dijadikan bahan tukar tambah. Maka itu menjadi sah. Tapi persoalannya tentu ada faktor lainnya. Misalnya kenapa Mulyono menerima tawaran itu? Karena dia juga melihat kemungkinan besar, ini analisis ya. Karena Istana Baru pun menginginkan agar kemudian demo yang besar-besaran itu di stop. Karena itu mereka pun memerintahkan agar tidak jadi krisis konstitusional atau darurat konstitusional. Sehingga negosiasi berhasil, tetapi karena ada bantuan Istana Baru yang kemudian mempercepat negosiasi ini, sehingga Mulyono pun tidak ada pilihan lain kecuali mengiyakan, dan karena itu dia mengatakan dia merasa ditinggalkan di depan Nasdem. Karena kalau kita bicara siapa sih yang berani menghalau Mulyono kalau dia punya keinginan. Jadi saudara sekalian, tidak sesederhana itu saya kira ya. Tidak sesederhana itu. Sekarang muncul di sini ya polnya ya. Rano Karno, Anies nggak dimajukan PDIP karena menolak jadi kader. Menurut Anda, apakah Rano berbohong? Jadi sudah berbohongnya 84%, tidak berbohongnya 16% ya for the time being. Dan votingnya ada dua ya. Ini di komen. Di komen bisa begitu juga ya. Oke, di komen ada 110 voting, di community ada juga ya. Nanti ada 2 ya. Coba kita lihat ininya ya. Jadi ada rupanya bisa juga di komen. Nah ini kalau di community 991 voting, mengatakan berbohong 70%, tidak berbohong 30%. Nanti kita lihat dari 2 ini ya. Jadi begitu sobat sekalian. Jadi rasanya terlalu cemen kalau dikatakan tidak mau jadi kader PDIP ya. Tapi Rano Karno tidak salah, nggak mungkin dia bilang karena Anies ada tukar tambah, ada lobby dan lain sebagainya. Jadi dalam kasus ini kepentingan PDIP bertemu dengan kepentingan Istana Baru. Istana Baru tidak ingin demo itu menjadi anarkis sehingga akan mengganggu agenda pelantikan, akan muncul reformasi jilid 2, akan muncul mungkin darurat, keadaan darurat yang dikeluarkan oleh Jokowi. Tetapi PDIP punya kepentingan agar putusan MK itu tidak diganggu gugat. Karena itu menguntungkan PDIP sehingga mereka bisa mengajukan calon sendiri dalam banyak kesempatan di pilkada. Mulyono tidak ada pilihan lain karena dia dijepit dari bukan dijepit karena Istana Baru tidak mengendorse dia, makanya dia merasa ditinggalkan. Artinya dalam konteks ini para anggota DPR itu lebih mendengarkan Istana Baru ketimbang istana yang lama. Ya itulah politik itu. Itu sama seperti cerita bahwa setelah digusur Erlangga Hartarto ditanya aja enggak oleh Mulyono, nggak nanya. Jadi nggak nanya apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Luar biasa itu seseorang yang menceritakan kepada saya, luar biasa ini, begitu dinginnya ya. Begitu sobat era sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sini. Oke, blunder lagi, dasar nyonya besar masih pengen berada di negeri Konoha. Anies janganlah menemui semua atau salah satu paslon kontestan Pilgub DKI karena akan timbul banyak kontradiksi dari sisi sosial kemasyarakatan maupun sisi politis. Kemudian Sidol seorang pejabat, blunder pernyataan Sidol. Semua orang sudah tahu siapa sebenarnya agar Anies tidak bisa maju pilkada. Mas Rafli, Babe Haikal Hasan bela Jokowi di iNews padahal sudah deklarasi oposisi sampai mati.
Ya, bukan Refli. I don't know exactly. It is not my business ya. Bukan urusan saya. Ini keceplosan atau blunder bohongnya. Saya jadi mikir jangan-jangan Anda kacung Anies kali bang. Kalau Anies berkuasa Anda dapat jabatan juga karena saya lihat Anda munafik orangnya. Nggak sesuai dengan omongan Anda. Fitri ini nggak apa-apa lah ya. Oke. Begini, munafiknya di mana? Lalu tidak sesuai dengan omongan Anda di mananya. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat ya, faktor yang membuat Anies tidak maju itu ada tiga hal yang besar. Ada bahkan saya katakan bisa lebih banyak faktor ya. Faktor Anies sendiri, kemudian faktor Megawati atau PDIP, faktor Istana Baru dan Istana Lama. Jadi itu berkelindan menjadi satu, ya kan? Gitu, ya. Kemudian saya kadang-kadang bingung orang mengatakan begini Bung Ono. Apa yang tidak konsistennya ya? Fitri Tisdewi Kurnia, apakah Anda sudah menjadi buzzer? Kemudian prediksi memang Anies dan pendukungnya tak mungkin merapat ke Kim, tapi Pram Rano jangan kepedian juga kale. Anies kalau masuk partai sangat mungkin menjadi matahari tandingan wakak-kakak. Kemudian Fufu Fafa, Mas Rafli, si Hasrun ahli hukum tata negara atau Jongos Istana. Ini enggak ini pasti akun buzzer gini ya. Gimana seumur hidup saya ngeritik Istana kok tiba-tiba jadi buzzer Istana itu gimana ya. Kemudian Rano kebanyakan narasi jadi enggak asik ya. Para paslon tidak etis untuk sowan kepada Anies yang notabene dijagal dan disingkirkan oleh sistem yang dimotori para partai pro-rezim atau mengaku non-pro-rezim tetapi ikut andil dalam penjagalan Anies ya. Kemudian jadi saudara sekalian sekali lagi ya, Anda harus mengerti panggung belakangnya. Nah, panggung belakang inilah yang kemudian menjegal Anies, bukan panggung depannya. Terlalu cemen kalau alasannya Anies tidak mau dijadikan kader. Ya siapa yang mau kalau setiap pilkada misalnya harus jadi kader. Karena kalau dia punya bargaining position yang tinggi ya tidak mungkin. Nah, pertanyaannya adalah dari sisi Megawati dia ingin minta mengamankan putusan MK. Dari sisi Mulyono dia bisa menekan sesungguhnya dengan kasus-kasus tertentu untuk tidak mencalonkan Anies. Tetapi dia jadi mati kutu ketika Istana Baru ternyata ingin demo di stop karena akan menimbulkan chaos dan bisa jadi reformasi jilid 2. Jadi itu soalnya. Jadi kalau kita pakai skenario ya, skenario Mulyono adalah Anda tidak boleh mencalonkan Anies dan Kaisang tetap maju. Kan begitu teorinya. Tapi Istana mengatakan no. Saya tidak peduli Kaisang atau Anies, tapi yang saya pedulikan jangan sampai demo ini menjadi anarkis dan memunculkan reformasi jilid 2 yang akan merugikan Istana Baru. Itu teorinya ya. Oke. Mata saya sudah mulai pedih ya. Oke. Ini yang voting baru 284 kalau di ini ya, tapi di tanya jawab ya, forum tanya jawabnya. Tapi kalau di ini sudah 2.400 ya. Rano Karno yang berbohong bilang 73%, tidak berbohong 27%. Kita bacakan komentarnya sedikit ya. Jangan percaya sama politisi. Untuk saat ini saya tidak percaya dengan partai yang ada. Mudah-mudahan Pak Anies mau bikin partai sendiri yang didukung oleh orang-orang yang memang punya kepedulian tinggi terhadap negara dan bangsa Indonesia. Airin dimajukan di Banten tapi tetap bukan kader Banteng.